Proses pemeriksaan itu sesuai dengan kewenangan kita itu 20 hari sejak penyegelan. Kan 20 hari sejak penyegelan kan kita mencari siapapun. Kalau untuk tahu bahwa itu salah, itu tidak perlu 20 hari. Seminggu aja bisa. Kalau cuma untuk KKP menyelesaikan secara internal, bahwa ini nomor sekian ini salah, ini salahnya di sini. Itu paling lama seminggu bisa kok. Yang ini nggak ada yang ngaku, terus gimana? Kalau ngakunya di media, ya kan? Media ngaku. Kalau saya nuduh misalnya PT A, PT B, PT C, terus saya bilang buktinya mana, saya masang, kan susah juga saya. Nanti saya dituduh lagi seolah melindungi, kan nggak bisa juga begitu. Nampaknya kementerian itu pada takut mengungkap. Itu kan masalahnya sederhana ya. Laut itu tidak boleh dikapling, laut itu tidak boleh dikeluarkan HGB. Ternyata keluar HGB, jelas itu adalah pelanggaran hukum. Nah sekarang apa sulitnya mengungkap itu? Oh menterinya takut, tidak perlu takut kalau menteri tidak terlibat. Kalau menteri tidak terlibat, tapi ini ada yang membela, itu belum tentu cukup 20 hari, belum tentu cukup sekian bulan. Salah, itu gampang kok. Itu menyelesaikan dalam arti di lingkup tanggung jawabnya, bukan menyelesaikan proses hukum pidananya. Kok jadi berdebat enggak karuan. Ya, yang paling penting itu proses legalnya. Proses legalnya dilalui atau tidak, betul atau enggak betul. Itu kan proses dari kelurahan, proses ke kecamatan, proses di kantor BPN kabupaten. Kalau untuk SHM-nya, kalau untuk SHGB-nya juga di kementerian, dicek aja apakah proses legalnya, prosedur legalnya semuanya dilalui dengan baik atau tidak. Saya ingin mengingatkan ya, hak guna bangunan di perairan laut, perairan pesisir itu sudah dilarang oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 sesuai dengan putusan MK nomor 3 tahun 2010. Dilarang pemberian hak bangunan, hak usaha dan sebagainya kepada perorangan dan korporasi di perairan pesisir. Itu jelas bunyinya. Yang dibolehkan itu adalah eksplorasi dengan izin tertentu. Bukan seperti itu. Izin tertentu itu misalnya reklamasi, eksplorasi terhadap tambang-tambang di bawah laut gitu, itu boleh dengan izin tertentu. Kalau borongan kayak gitu belum tahu apa yang akan dikerjakan, tiba-tiba keluar sertifikat, kan tidak boleh menurut undang-undang maupun menurut putusan MK. Dicek aja apakah proses legalnya, prosedur legalnya semuanya dilalui dengan baik atau tidak. Dicek aja. Proses apa yang harus dicek? Niat magerin laut, niat nerbitin sertifikatnya udah salah, niatnya aja udah salah itu. Udah clear, nggak boleh ada hak di atas laut, jelas. Jadi nggak ada itu proses ngapain. Kalau pakai logika begitu, logika prosedurnya legal atau nggak legal, jual negara pun juga bisa jadi legal. Sama kayak pasir laut, yang nggak legal dibikin legal, dicari istilah pengganti jadi sedimen. Semua bisa dibikin legal kalau punya pemimpin yang alam pikirannya gelap dan kotor kayak gorong-gorong. Nah mungkin itu karena tracing itu mungkin akan menyangkut dirinya bisa saja atau keluarganya. Kan banyak ya pejabat-pejabat itu yang kadang-kala dirinya tidak tahu, keluarganya dapat, anaknya dapat. Itu tuh mungkin takut terbongkar juga. Gitu bisa saja itu terjadi. Tapi apapun sikap untuk menyembunyikan itu adalah salah secara hukum. Itu merusak negara gitu. Kalau Anda merasa bersih ya serahkan aja, buka semua. Kasih tuh KKP, ATR, BTN, kasih ke polisi, kejaksaan, Pak tolong ini nih, salah ini, tolong Bapak sidik gitu. Penyidik kami mungkin tidak mampu karena ada orang dalam juga yang terlibat, kan disebut itu. Hukum membuka itu dan membunyikan itu. Sepengetahuan saya itu di laut itu tidak boleh ada HGB atau ada sertifikat. Bahkan seseorang yang memiliki sertifikat ketika tanahnya tuh hilang terendam oleh laut, maka itu musnah. Jadi memang tidak ada. Nah, terhadap itu saya pasti tidak bisa menjawab. Tidak diperbolehkan menjawab kenapa itu lahir. Itu adalah ranahnya Menteri ATR BPN dan sudah dijawab oleh beliau. Kalau saya menjawab ke sana salah itu. Karena tugas dan fungsi saya adalah mengawasi laut mulai dari pesisir sampai ke tengah. Ketika ada bangunan yang tidak memiliki izin atau di pulau-pulau sekalipun ada bangunan yang tidak memiliki izin, kami harus hentikan. Dan kewenangan kami hanya sampai pada kewenangan denda administratif. Begini, di dalam KUHP itu disebut penyidik utama itu adalah Polri. Lalu PPNS itu adalah penyidik pembantu. Oleh sebab itu
ada kewajiban koordinasi. Nah, kalau ini KKP-nya tidak segera memberitahu, Polri dong turun karena penyidik utama. Yang benar. Oke, jadi Mahfud MD jelas banget ya mempertanyakan soal public pagar labi ini kok muter-muter begitu dan tidak ada sanksi yang diberikan kepada orang yang melakukan tindakan pelanggaran terhadap hukum ini. Ya. Nah, kita akan baca tanggapan atau komentar-komentar dari netizen ya, karena ini penting untuk melihat apa yang ada dalam pikiran dari para netizen terkait dengan viralnya pagar laut yang sudah beberapa minggu dan belum terrealisasi sampai saat ini. Ya, negara ini sangat membutuhkan pejabat yang jujur. Kenapa takut? Jujur, berani berbuat, harus berani bertanggung jawab doang. Katakan yang jujur walaupun pahit rasanya. Menteri Sakti harus segera diperiksa, sudah jelas berpihak kepada pelanggaran hukum. Ya, perintah Presiden Prabowo saja untuk membongkar pagar berani ditentang negara dan warga dikencingin oligarki dan pengkhianat. Mantap penjelasan Profesor Mahfud MD. Kalau tidak terlibat jangan takut, jangan saling melempar dan muter-muter jawabannya. Sudah jelas apa yang disampaikan Profesor Mahfud MD. Sehat selalu, Profesor. Oh, Pak Mahfud yang kami hormati. Ya, gak usah berdebat, sudah jelas. Peraturannya ada, dilarang. Membuat sertifikat maupun HGB dilarang. Sudah saja, langsung milion ditangkap. Ya, jeblosin ke penjara, beres. Gak usah debat, kami rakyat muak dengan dengarnya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian, bangsa ini butuh pejabat seperti Pak Mahfud. Jika bangsa ini tidak ingin masuk jurang kehancuran, ya Pak Mahfud bukan pejabat. Sekarang dia di luar pemerintah. Dulu dia Menko Polhukam, tapi begitu dia mencalonkan diri jadi wakil presiden Ganjar Pranowo, dia kalah dan keluar dari pemerintah, tidak dipakai. Semakin kaum menteri KKP sembunyi dari kebenarannya, semakin akan dikejar oleh rasa bersalah kepada rakyat. Bahaya menteri bos bawa banyak yang karbitan, gepuk sampai ngaku tas Mahfud. Menteri itu titipan Jokowi, pasti terlibat. Jokowi kenapa tambah bodoh? Kalau nyata-nyata undang-undang melarang, kau suruh cek prosesnya legal. Jokowi pura-pura bodoh, tunggu Jokowi. Ya juga ya, ngapain dia suruh proses? Hanya berikan ruang waktu untuk berbenah pada para penjahat dan bukan masalah takut dan berani, tapi kemasukan angin. Kan lo juga bisa kena, makanya muter-muter. Nunggu Pak. Emang Pak Mahfud jos. Aku paling suka orang tahu hukum, serba mumpuni. Itu udah jelas Pak, ini Indonesia. Kau bisa bendera kita nggak boleh dikibarkan, jelas penjajah. Ya jelas sekali. Rusak banget Indonesia ini, laut pun dijual. Oknum pejabat kalau betul. Ya, Prabowo bertindak tegas. Bisa pun oknum yang bisa ditangkap lucu. Hukum Indonesia membingungkan rakyat. Kita tidak terlibat, tidak perlu takut. Ya, tetapi sebaliknya, jika terlibat, pasti berbelit-belit dan berusaha menutupinya. Sehat selalu, Bapak Mahfud MD. Mustahil
kejahatan pagar laut bisa diproses hukum sampai pengadilan. Oknum kepala desa saja kebal hukum dilaporkan di Polda Jabar, laporan mandek. Padahal sudah putusan PK MH. Mantap Pak Mahfud bongkar semua praktek ilegal yang mengancam kedaulatan NKRI. Menteri KKP pelangap Lomo jua. Tuh untuk Pak Mahfud MD. Mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibat sebelumnya salah pilih pemimpin, tuh pagar laut usut tuntas. Sampai biang dan pengkhianat bangsa dan tangkap jangan pandang jasa dan jangan pandang bulu. Oke. Udah pada tegas-tegas ya.